Kamu bicara dengan siapa? Di bawah, seorang anak muda berambut hijau melotot, menampar meja dan berdiri. Aku berbicara tentangmu, rambut hijau. Beranikah kamu bertarung atau tidak? Kaisar ini akan mengajarimu cara bertindak dengan benar, arti kerendahan hati. Si Hao menunjuknya, memasang penampilan sombong, seolah-olah dialah satu-satunya penguasa. Kamu bisa pergi bercinta sendiri. Orang itu benar-benar sangat marah, mendapat julukan rambut hijau ini tanpa alasan. Semua orang di sini punya status, tidak mudah untuk menjadi makhluk tertinggi. Siapa di antara mereka yang tidak bermartabat? Bahkan jika mereka punya julukan, mereka akan menjadi yang elegan atau heroik. Orang ini langsung memanggil mereka rambut kuning, rambut hijau, siapa yang tahan? Tidak heran Jin Su sangat marah, bersikeras untuk melawannya, langsung menuju arena. Ada alasan di balik ini, inilah yang dipikirkan anak muda berambut hijau itu. Kemudian, dia tidak bisa duduk diam lagi. Rambut hijau, aku sedang membicarakanmu. Bukankah kalian semua sombong sebelumnya? Datanglah ke sini dan bertarunglah. Kaisar ini akan menjatuhkanmu dengan satu tangan. Kau tahu, aku mungkin juga akan membuat cerita ini lebih baik, mengalahkan rambut kuning dan rambut hijau dalam satu hari. Benar? Apakah ada rambut putih, rambut ungu, rambut cian? Teriak si Hao. Di bawah, semua orang merasa sulit untuk tenang. Di antara mereka, ada beberapa kultivator berambut perak, berambut ungu, dan berambut cian yang wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Mereka benar-benar ingin segera bergegas dan membantingnya ke tanah. Bocah ini terlalu pandai memprovokasi orang lain. Sekelompok orang tidak bisa duduk diam lagi. Si Hao tidak pernah berencana untuk tunduk pada penghinaan setelah dia memasuki domain abadi. Karena dia sudah memiliki 4 orang aneh yang meletakkan semua kartu mereka di atas meja, dia tidak perlu terlalu khawatir. Apakah ini tempat di mana dia bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain dengan melepaskan martabatnya dan menundukkan kepalanya? Ini bahkan lebih kecil kemungkinannya. Daripada menunggu orang lain memaafkannya, dia mungkin juga bertindak sesuka hatinya. Saat ini, dia bermain bodoh sebentar, tetapi dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, hanya kurang ajar ini. Siapapun yang menatapnya dengan permusuhan, itulah yang akan segera dia balas. Aku akan datang dan bertarung denganmu. Benar saja, pria berambut hijau itu tidak bisa tetap tenang. Sudah berdiri, berjalan menuju arena. Tunggu, apakah kamu memiliki sumber daya abadi? Kaisar ini tidak akan melawan orang miskin, aku selalu baik hati dan murah hati. Si Hao berteriak, menghalangi di depannya. Beberapa orang mengumpat. Kebaikan hati apa? Ini jelas keserakahan, kikir, menatap dompet orang lain. Kamu. Pria berambut hijau itu menunjuk ke arahnya, benar-benar kehilangan kesabarannya sedikit. Rambut kuning, jangan terburu-buru pergi. Biarkan aku memeriksa inventaris terlebih dahulu, lihat apakah sumber daya abadi yang kau tinggalkan sudah cukup. Si Hao kemudian berteriak mengejar Jin Su. Jin Su terhuyung, hampir jatuh tertelungkup. Pemuda berambut hijau itu naik ke arena, dengan suara huala, dia mengeluarkan setumpuk sumber daya abadi. Mereka sangat mempesona, beberapa melayang di udara, beberapa menghancurkan bumi, sangat mistis, mengalir dengan warna-warna cemerlang. Sumber daya abadi itu seperti matahari kecil, melepaskan kekuatan hidup yang kaya. Sedikit lebih banyak dari rambut kuning, tapi itu masih belum sebanyak itu, kata si Hao. Dia mengangguk dengan enggan, setuju untuk bertarung dengannya. Hong! Pada saat itu, tanaman merambat ilahi muncul di sisi pria berambut hijau ini, berubah menjadi rantai ilahi, melilit si Hao. Dia segera bertindak setelah melangkah maju. Bagus! Si Hao menghadapi musuhnya. Ini adalah pertempuran antara naga dan harimau, pertempuran besar berlangsung lebih dari 900 gerakan. Si Hao melepaskan cahaya ilahi yang besar dari telapak tangannya, meledakkan lelaki berambut hijau itu, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, berceceran di seluruh arena. Kau hanya sedikit lebih kuat dari si rambut kuning. Dibandingkan denganku, kau masih terlalu kurang. Kembalilah dan berkultivasilah selama 1000 tahun. Kata si Hao, wajahnya basah oleh keringat, terengah-engah. Semua orang menjadi sedikit terdiam saat mereka menatapnya. Kau sudah lelah sejauh ini, bertarung selama lebih dari 900 gerakan, apa yang lebih kuat dari pihak lain yang bisa dibicarakan? Kau benar-benar cukup dangkal.
Bai Zi dan Zikun sama-sama mengumpat dalam hati, merasa bahwa orang ini agak tidak bermoral. Ini disengaja, dia ingin memancing orang lain untuk mengambil tindakan. Dua makhluk tertinggi dari keluarga Ao juga tidak memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka. Namun, mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, karena hal-hal yang terjadi sebelumnya terlalu memalukan. Dengan suara huala, Si Hao mengumpulkan tumpukan sumber daya abadi ini. Tunggu, ada 1/10 yang diambil penginapan Primal Chaos sebagai komisi. Penjaga toko itu berbicara. Sebelumnya, dia agak tertegun, hampir lupa. Penjaga toko, tempat tinggal Raja Abadi keluargamu, kamar karakter surga itu, apakah kamu akan menjualnya atau tidak? Aku ingin membelinya, kata Si Hao. Penjaga toko itu memutar matanya. Tidak banyak tempat tinggal Raja Abadi di seluruh kota Rajapan, berapa banyak orang yang mampu membelinya? Yang lain juga terdiam, semuanya menatapnya. Orang ini benar-benar berani berbicara, benar-benar mengarahkan pandangannya ke istana Raja Abadi. Hanya Exilet Immortal dan Putri Yaoyu yang pikirannya melonjak, memahami niatnya. Mereka sudah melihat bahwa meskipun Si Hao berpura-pura bodoh, dia memang menginginkan tempat tinggal Raja Abadi. Bagaimana dengan ini? Aku akan puas dengan hal terbaik berikutnya, menjualku sebuah hunian abadi sejati? Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa aku masih bisa menggunakannya jika aku membawanya kembali ke alam bawah, bahwa itu tidak akan mengering. Si Hao mengatakannya seperti ini. Anak muda, kau harus sedikit lebih realistis. Hal-hal ini bukanlah hal yang bisa dijual, semuanya tak ternilai harganya. Tahukah kau berapa banyak vitalitas yang perlu dikumpulkan untuk sebuah hunian abadi sejati, berapa banyak bintang yang cocok untuk kehidupan akan mengering? Kata penjaga toko berjanggut walrus itu. Si Hao terkejut dalam hati. Sebuah hunian abadi sejati benar-benar menghabiskan sebanyak ini? Bukankah ini setara dengan menghancurkan banyak bintang tempat makhluk hidup bisa tinggal? Hanya sebuah penginapan sebenarnya sangat berharga. Adapun hunian Raja Abadi, bahkan lebih sulit bagi Si Hao untuk membayangkan bagaimana itu dibuat. Apakah ada orang lain yang ingin melawanku? Si Hao bertanya dengan keras. Di bawah, Exilet Immortal dan Putri Yaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini benar-benar monster. Dia mengaduk-aduk keributan tak berujung di alam bawah, dan sekarang, dia memulainya lagi di Immortal Domain. Pada saat yang sama, pikiran mereka melonjak. Baru-baru ini, ada berita bahwa seorang Dewi Muda Ao Family memiliki pendapat yang baik tentang permusuhan yang berkembang terhadapnya. Dia sebelumnya cukup dekat dengan Qingyi, jangan bilang ini karena penampilan Huang. Keduanya saling memandang dengan cemas, keduanya merasa seperti Huang bukanlah seseorang yang mudah dihadapi, bahwa dia sama sekali tidak dapat mengaduk-aduk. Aku akan bertarung denganmu. Benar saja, ada orang lain yang menganggapnya tidak sedap dipandang, ingin naik ke arena dan melawannya. Tunggu, biarkan aku beristirahat sebentar. Aku bertarung 2 ronde berturut-turut, bahkan seorang Raja Abadi akan lelah sampai muntah darah. Si Hao membual tanpa malu-malu, mengatakan hal-hal seperti ini. Banyak orang menatapnya dengan jijik. Raja Abadi akan memuntahkan darah? Pada level itu, mereka bisa bertarung selama bertahun-tahun tanpa istirahat. Ada Raja Abadi yang tak tertandingi yang sebelumnya bertarung selama lebih dari 1000 tahun, tidak runtuh kecuali mereka mati. Segera setelah itu, pertempuran ini dimulai. Itu berakhir setelah 1000 gerakan, individu itu menderita kekalahan besar, meninggalkan setumpuk sumber daya abadi sebelum pergi. 3 kemenangan terus-menerus, siapa lagi yang mau mencoba? Si Hao berdiri di arena, mengatakan ini dengan bangga, mengumpulkan kebencian di sini. Penampilannya yang tanpa malu-malu membual adalah sesuatu yang tidak tahan dilihat banyak orang. Namun, Bai Zi dan Zikun sama-sama percaya bahwa apa yang dia ucapkan bukanlah kata-kata kosong, dia benar-benar memiliki dukungan untuk menjadi sombong. Dua makhluk tertinggi keluarga Ao juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Anak muda ini sangat kuat, dan tidak sombong. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Rambut putih, rambut ungu, rambut cian, sekarang giliran kalian, kan? Si Hao menunjuk beberapa orang. Mengumpulkan kebencian seperti ini, bahkan jika dia tidak menginginkan lawan, itu tidak mungkin. Orang-orang masuk ke arena satu demi satu, bertempur berdarah melawannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya dari arena. Setelah 6 kemenangan berturut-turut, Si Hao melambaikan tangannya.
Kita akhiri saja di sini, aku tidak akan bertarung lagi. Tidak mungkin. Banyak orang berteriak. Ada ahli sejati yang belum bergerak, tidak bertarung. Beberapa kultivator dari domain abadi menderita kekalahan satu demi satu, membuat mereka merasa seperti tidak punya muka lagi. Mungkinkah mereka kurang dari seorang kultivator dari alam bawah yang miskin? Aku tidak ingin bertarung lagi. Si Hao menjawab. Kenapa? Baru saja, kamu masih penuh semangat juang, mengatakan kamu adalah seorang kaisar. Apa? Apakah kamu takut sekarang? Seseorang berteriak dan bertanya. Apa yang kau takutkan? Aku hanya merasa sakit hati karena aku bertarung dalam pertempuran besar di sini. Tetapi penginapan Primal Chaos ini mengambil 1/10 dari rampasan. Apa hak mereka? Kata si Hao. Dasar kikir. Orang-orang benar-benar yakin sekarang, dia bahkan bertengkar tentang ini. Arena mana yang tidak seperti ini? Penjaga toko penginapan Primal Chaos langsung terdiam. Apa ini? Ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bertengkar dengannya seperti ini. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Seseorang bertanya. Ayo kita ganti penginapan, aku merasa tempat ini terlalu gelap. Si Hao berkata dengan serius. Kaulah yang gelap. Penjaga toko ingin memarahinya, tetapi dia menelannya kembali saat hendak mengatakan ini. Begitu banyak orang datang karena kedatangan Huang, dan ada banyak pertempuran, jadi ini adalah bisnis yang besar. Karena itu, pada akhirnya, dia memasang senyum palsu. Karena adik kecil ini tidak puas, kita dapat membuat beberapa perubahan, mengambil komisi yang sedikit lebih sedikit. Berapa banyak? Bagaimana dengan ini, kita akan menguranginya. Tidak, masih terlalu banyak. Lalu, semua orang tercengang, menyaksikan saat mereka menawar. Apakah ini masih seorang kultivator? Dia menyebut dirinya ahli Dao ekstrim dari Mortal Dao, mengapa dia akhirnya menegosiasikan bisnis? Dia benar-benar sesuatu. Katakan, apakah kamu benar-benar akan berdebat tentang sedikit komisi itu? Seperti ini di setiap arena. Seseorang memperingatkan. Menjauhlah dari pinggir. Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka bertarung saja. Si Hao melambaikan tangannya dengan kesal. Pada akhirnya, pemilik toko Primal Chaos Inn setuju untuk memotong komisinya hingga setengahnya, dengan premis bahwa dia bisa memenangkan 6 kemenangan berturut-turut atau lebih. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang mereka sepakati secara rahasia, atau jika orang lain tahu bahwa pemilik toko ini ingin Huang terus menang, mereka mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka padanya. Hari itu, nama Huang menyebar ke seluruh wilayah ini, menarik banyak orang, menyaksikannya bertarung di penginapan Primal Chaos. Segera setelah itu, banyak orang tahu tentang kejadian di kota Panqing, bahwa seorang kultivator bernama Huang, yang dikenal sebagai ahli Dao ekstrim, tidak dapat dihentikan, tidak tertandingi di domain Dao Fana. Hari itu, banyak orang terguncang, misalnya keluarga abadi sejati yang hebat, serta para jenius dari 9 surga 10 bumi. Huang muncul secara misterius, menyerbu ke kota Panqing, mengalahkan individu-individu heroik dari semua sisi yang berbeda, itu benar-benar membuat mereka terkejut. Bahkan keluarga Raja Abadi memperhatikan, Huang ini membuat mereka cukup kagum. King Yi mengetahuinya, mendengar bahwa si Hao tiba di domain abadi, terlebih lagi sudah memasuki kota Panqing. Dia terguncang dalam hati, mulai bergegas menuju kota raja ini juga. Aogan, putra bungsu keluarga Ao, keluar dari pengasingannya, mengendarai kereta perang, juga bergegas ke kota Panqing, ingin berpartisipasi dalam pertemuan terhormat itu. Pada saat yang sama, Pan Yi, sang jenius keluarga Pan, keluar dari pengasingannya. Ketika dia menerima berita itu, dia menuju ke penginapan Primal Chaos. Pan Yi datang, mungkinkah dia juga ingin melangkah ke panggung? Beberapa orang tergerak, membawa ekspresi penuh harap. Siapa di dunia ini yang tidak mengenal Pan Yi? Mereka semua ingin melihatnya beraksi. Itu karena sudah lama sejak dia menjelajahi dunia, semua orang ingin melihat seberapa kuat dia menjadi. Di mata banyak orang, menjadi abadi sejati hanyalah masalah waktu baginya. Itu hanya bagaimana dia memilih untuk melanjutkan. Selama dia bersedia, memasuki domain itu sama sekali bukan masalah. Saat ini ia sedang mengumpulkan, membangun fondasi Raja Abadi. Hanya ketika ia membangun fondasi Dao yang tidak dapat binasa di domain Dao Fana, ia dapat maju dengan lancar di domain Dao Abadi, memiliki kesempatan untuk menjadi sosok raja.
Kau cukup kuat, berbeda dari yang kubayangkan. Mencapai Dao sebelum 500 tahun, telah menghancurkan keyakinan banyak orang, memecahkan rekor gemilang yang tertutup debu, sesuatu yang akan diingat untuk masa-masa mendatang. Pan Yi berbicara secara rahasia, mengangguk ke arah Si Hao. Bahkan di domain abadi, mencapai Dao dalam 500 tahun sangatlah sulit. Semuanya terjadi di masa yang sangat kuno, masa yang paling kejam dengan pertempuran tanpa henti, darah dan api memenuhi langit. Dikabarkan bahwa beberapa raja abadi kuno bangkit tepat dari jenis zaman yang kejam itu, tetapi mereka tetap bukan orang-orang yang mencapai Dao lebih awal. Sayangnya, mereka yang mencapai Dao lebih awal semuanya meninggal, terbunuh di zaman yang pahit itu. Raja-raja abadi bangkit dengan menginjak mayat mereka. Bukan berarti mereka yang mencapai Dao lebih awal pasti bisa tertawa terakhir, menjadi ahli yang tak tertandingi. Paling tidak, periode pencapaian Dao para raja abadi itu tidak terlalu awal. Pan Yi berusia tidak kurang dari 5.000 tahun, periode kultivasinya tidak sesingkat itu. Dia telah menjadi makhluk tertinggi selama bertahun-tahun, tetapi waktu yang tepat adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ini adalah rahasia. Tepatnya seperti pemuda hebat Tao Gan, kapan dia mencapai Dao adalah misteri. Ada yang mengatakan dia mencapai Dao sebelum 1.000 tahun, yang lain mengatakan bahwa itu sebelum 2.000 tahun. Menindas orang lain seperti ini, bukankah itu benar-benar pertempuran sepihak? Kata Pan Yi. Dia selalu berbicara dengan Si Hao secara rahasia, orang luar tidak menyadarinya. Jika mereka tahu, mereka pasti akan ketakutan. Bahkan generasi keluarga Pan yang menekan kesombongan surga menganggap Huang begitu penting, apakah mereka masih berani melangkah maju? Pada saat ini, Si Hao telah memenangkan 18 ronde berturut-turut, mengalahkan para ahli dari semua pihak yang berbeda, mengumpulkan segunung kecil sumber daya abadi. Tidak mungkin, 9 langit 10 bumi terlalu tandus, memasuki zaman tanpa kultivasi, esensi spiritual tersedot kering. Murid-muridku tidak memiliki sumber daya untuk berkultivasi, memiliki bakat melenturkan surga tanpa hasil, masih tidak dapat bergegas ke surga, berubah dari ikan menjadi naga. Jawab Si Hao. Tentu saja, ada satu hal lagi, itu karena beberapa kultivator mengambil inisiatif untuk mendekatinya dengan permusuhan, jadi dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membantai domba-domba gemuk. Alis pemilik penginapan itu terangkat, terus-menerus membelainya, dengan ekspresi senang. Si Hao mengumpulkan setumpuk sumber daya abadi, penginapan Primal Chaos tentu saja juga mendapat bagian dari keuntungannya. Bagaimana kalau kita berdua bertukar beberapa petunjuk, kita akan bertaruh pada tempat tinggal abadi yang sebenarnya? Bagaimana menurutmu? Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa itu tidak akan mengering bahkan ketika dibawa ke alam bawah, masih bisa digunakan. Si Hao diam-diam mentransmisikan suara. Alis panjang Pan Yi terangkat. Penampilannya sangat heroik. Dia menatap Si Hao, memperlihatkan senyum tipis, berkata, aku memang ingin bertukar beberapa petunjuk, tetapi monster tua di rumah memperingatkanku untuk tidak bertindak terlalu gegabah, bahwa ada seorang teman lama yang telah memberikan salamnya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia tergerak. Ada seorang teman lama yang berbicara dengan monster tua keluarga Pan? Siapa ini? Dia langsung memikirkan penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah yang ada padanya. Namun, apakah mereka memiliki prestise sebanyak ini? Orang harus memahami bahwa Pan King adalah eksistensi yang tak tertandingi yang mengabaikan domain abadi, melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan, salah satu makhluk paling kuat yang sebenarnya. Mungkin penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya sudah menyapa keluarga Pan dan yang lainnya. Bagaimanapun, monster tua yang dibicarakan Pan Yi memiliki latar belakang yang tidak jelas, belum tentu Pan King sendiri. Sudah waktunya bagimu untuk berhenti juga, terus-menerus menindas orang lain seperti ini tidak akan berhasil, kota Pan King akan menjadi kacau. Pan Yi memperingatkan. Ini adalah garis bawah mereka tidak bisa selalu melihatnya berpura-pura menjadi babi sambil memakan harimau. Kenyataannya, banyak orang sudah menyadari bahwa kemungkinan besar ada yang salah dengan orang ini. Selalu bertarung dengan intens tidak peduli siapa lawannya, tetapi dia malah akan menang pada akhirnya. Ini tidak normal. Baiklah, aku akan melakukan beberapa yang terakhir, biarkan aku mengumpulkan lebih banyak sumber daya Dao abadi. Kata Si Hao. Pan Yi tidak mengatakan apa-apa, hanya memperhatikannya. Dia belum pernah bertemu dengan makhluk tertinggi seperti bajingan seperti itu. Siapa yang berani bertarung denganku?
Ini akan menjadi 5 ronde terakhir, tidak akan ada lagi setelah ini. Domain Daovana, yang tak tertandingi di bawah langit, menginginkan kekalahan, teriak Si Hao. Ekspresi kerumunan tidak begitu bagus. Mereka datang dari domain abadi yang tak terbatas, tersebar di berbagai wilayah, semua yang terbaik dari berbagai klan, namun mereka terus-menerus menderita kekalahan hari ini. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan orang ini. Segera ada beberapa orang yang melihat ke arah Panyi, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak sama sekali, tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Makhluk agung Panyi telah lama mencapai titik di mana ia tidak perlu membuktikan dirinya. Karena tak tertandingi di domain Daovana, ia diakui oleh dunia, tidak pantas baginya untuk bertarung. Seseorang berkata, "Siapa yang berani berbicara sembarangan? Oh, Rambut Cian, itu kau. Kemarilah dan bertarung, aku bisa menaklukkanmu dengan satu tangan dalam waktu kurang dari 10 gerakan." Si Hao menantang. Orang itu tentu saja terpancing. Ini terlalu gila. 10 gerakan, satu tangan? Apakah ia pikir ia adalah Panyi atau Aogan, anak muda hebat keluarga Ao? Namun, sayangnya, pemuda berambut cian ini dipukul sampai ia berdarah dari ketujuh lubang pada gerakan ke-9. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, siapa yang tahu berapa banyak tulang yang patah. Ia berbaring telentang di arena, tidak bisa bergerak sama sekali. 4 lagi, teriak Si Hao. Sayangnya, ia dihentikan sebelum ia bisa melanjutkan sampai akhir. Keluarga Pan benar-benar memiliki seorang abadi sejati yang muncul. Ia dengan dingin menyapu matanya ke semua orang, mulai membersihkan tempat ini. Jenis pertaruhan yang tidak menegangkan ini, yang benar-benar mengganggu hukum dan ketertiban wilayah ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Ini terutama ketika Huang datang dari alam bawah, jadi dia pasti akan memiliki beberapa konflik dengan beberapa keluarga. Bahkan para kultivator Raja Abadi Ao Cheng tidak puas dengannya, jika ini terus berlanjut, akan ada masalah. Aku tidak pernah menyangka kau juga memasuki domain abadi, benar-benar dapat melihatmu lagi dalam kehidupan ini. Di luar arena, Putri Ao Yu berkata, menatapnya dengan linglung. Teman-teman lamanya tersebar di seluruh domain abadi yang luas. Sekarang, hanya ada beberapa orang di antara mereka yang baru saja memasuki kota Panking. Saat ini, hanya dewa yang diasingkan, Putri Ao Yu dan Sutuo Agung yang muncul. Mereka adalah orang-orang pertama yang tiba. Sutuo Agung menghela nafas kagum. Kemanapun Huang pergi, dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Dia baru saja tiba di domain abadi, tetapi dia sudah menimbulkan keributan besar. Tidak ada yang bisa dilakukan, surga cemburu pada para jenius yang heroik. Si Hao berkata sambil tertawa. Apakah kalian memasuki domain abadi untuk Qingyi? Putri Ao Yu bertanya. Si Hao tidak menjawab, malah menatap mereka dan berkata, kalian semua belum masuk ke alam makhluk tertinggi. Mereka semua tertawa getir, bahkan dewa yang diasingkan pun terdiam. Memasuki alam makhluk tertinggi hanya dengan 1000 tahun kultivasi, bagaimana bisa semudah itu? Hanya mereka yang mengalaminya yang tahu betapa sulitnya jalan ini. Apakah menurutmu kami semua sepertimu? Putri Ao Yu memutar matanya dengan kesal. Meskipun garis tabu 500 tahun telah dilewati, ini tidak berarti bahwa mereka dapat mencapai Dao setelah mereka melewati garis ini. Aku harus memberitahumu beberapa berita buruk. Di antara semua orang yang mencapai Dao di bawah 1000 tahun, tidak ada satupun yang mampu tertawa sampai akhir. Tidak ada dari mereka yang menjadi Raja Abadi, semuanya mati. Sutuo yang agung, orang yang jujur dan tulus ini berkata. Mengapa begitu? Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Dao tidak serta-merta menentukan pencapaian akhir seseorang. Exilet Immortal memberitahunya. Di alam bawah, aku dengan jelas mendengar bahwa ada Raja Abadi yang tak tertandingi yang menjadi makhluk tertinggi sebelum 500 tahun. Si Hao mengerutkan kening. Itu semua rumor. Raja Pan dan Raja Abadi Ao Cheng, meskipun tidak diketahui dari era mana mereka berasal, mereka telah menyatakan bahwa mereka berdua mencapai Dao setelah 2000 tahun. Kata Putri Ao Yu. Selambat ini. Si Hao terkejut. Mereka bertiga terdiam, tidak ingin berbicara dengannya lagi. Mencapai Dao dalam 2000 tahun, apakah ini masih terlambat? Mungkin justru karena Raja Abadi Ao Cheng dan Raja Pan terlalu kuat sehingga orang-orang di dunia membesar-besarkan prestasi mereka, dengan mengatakan bahwa mereka telah menjadi makhluk tertinggi setelah berkultivasi selama beberapa dekade. Namun, situasi sebenarnya tidak seperti ini.
Ketika teman-teman lama bersatu kembali, sudah ada banyak hal yang harus dikatakan. Si Hao juga ingin bertanya kepada mereka tentang banyak hal. Namun, sebelum mereka sempat mengejar ketinggalan, dia diundang pergi oleh orang-orang keluarga Pan. Teman lama itu telah memberikan salam, jadi keluarga Pan bertanggung jawab dan tekun, ingin memastikan keselamatannya. Mereka benar-benar takut bahwa putra muda keluarga Raja Abadi Ao Cheng akan datang dan mencari masalah. Si Hao agak tidak mau, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menentang keinginan keluarga Raja Abadi, setelah diundang ke halaman. Ini adalah tempat tinggal gua yang cukup megah, tetapi dibandingkan dengan tanah leluhur keluarga Pan yang sebenarnya, itu tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tidak lama setelah Si Hao pergi, King Yi bergegas datang. Setelah 1000 tahun berlalu, pakaian putihnya lebih murni dari salju, gayanya bahkan lebih hebat dari masa lalu, membawa perasaan Dao abadi dunia lain. Dia benar-benar seperti peri. Sayangnya, arena kekacauan primal sudah dibersihkan. Dia datang terlambat, tidak dapat bertemu Si Hao. Sebuah kereta perang bergerak melalui kosmos, muncul di pintu masuk kota. Ao Gan, putra muda keluarga Ao, tiba, menemukan King Yi tidak lama kemudian, tinggal bersamanya. Beberapa hari kemudian, semakin banyak orang muncul di kota Panking, para dewa sejati turun dari waktu ke waktu. Kemudian, langit dan bumi ini mulai bergetar. Hujan bunga berhamburan turun dari kosmos, seekor gagak emas bangkit, Phoenix sejati menari-nari, teratai emas berakar di kehampaan. Raja-raja abadi turun. Jenis pemandangan tak beraturan ini terjadi terus-menerus dalam beberapa hari berikutnya. Alam semesta yang gelap dipenuhi dengan teratai emas dan suara-suara Dao yang agung, mengguncang waktu. Selama hari-hari ini, wilayah ini sangat murni dan suci, berputar-putar dengan kekacauan purba dan aura Dao yang agung. Pertemuan terhormat Persik keabadian terjadi sehari kemudian. Si Hao akhirnya diundang keluar, tidak terjebak di dalam halaman. Dia akan pergi ke pertemuan terhormat Persik keabadian. Kota Panking sangat besar, dibangun di atas benua purba yang primitif, kini telah mengapung di sepanjang kosmos entah untuk berapa banyak era besar. Kota itu berada di pusat kosmos ini, dikelilingi oleh bintang-bintang surgawi. Hari ini, di lautan kosmos ini, teratai emas muncul satu demi satu di mana-mana, memenuhi kosmos, menerangi kegelapan. Wilayah tak berujung di surga semuanya mengeluarkan suara gemuruh, kitab suci Dao yang agung naik dan turun. Pertemuan terhormat Persik keabadian dimulai, terletak di jantung kota, juga jantung lautan berbintang ini, tempat di mana energi abadi paling kaya. Itu disebut rumah bangsawan, tetapi terlalu luas. Pintu masuk utamanya tampak seperti ditempa dari gunung abadi kuno, megah dan megah. Untaian kabut abadi dilepaskan, berasal dari materi yang tidak pernah mati. Si Hao berdiri di depan sepasang gerbang besar, menjadi terdiam. Dia menatapnya terus-menerus, benar-benar ingin membawanya pergi bersamanya. "Mengapa kamu berhenti?" Zikun bertanya. Baize mengerutkan kening. Mereka bertugas mengawal Si Hao bersama orang-orang keluarga Pan, tetapi orang ini benar-benar mengkhawatirkan, selalu menimbulkan berbagai macam masalah. Menurutku, Panking Manor ini terlalu mewah, pada dasarnya ini adalah sepasang gunung abadi kuno yang megah. Mereka menjulang tinggi di sini seperti ini, diperlakukan seperti pintu masuk. Akan lebih baik jika aku membawanya kembali dan menggunakannya sebagai gua tempat tinggal, kata Si Hao. Wajah Baize langsung berubah muram. Orang ini mencoba menimbulkan masalah lagi. Dia benar-benar ketakutan, apakah akan ada lebih banyak gangguan yang dihasilkan? Benar saja, di samping itu, wajah keluarga Pan menjadi gelap, ekspresi mereka tidak ramah, membawa keraguan. Mereka menatapnya dengan ekspresi serius. Aku memperingatkanmu, hari ini, ada orang-orang abadi sejati yang menghadiri pertemuan, raja-raja abadi yang akan turun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di domain abadi selama bertahun-tahun. Sebaiknya kau tidak membuat masalah. Baize memperingatkan. Dia merasa seperti dia seharusnya tidak menuntun bencana ini ke domain abadi. Bukankah ini hanya membuat mereka sakit kepala? Untungnya, mereka hampir sampai di tempat tujuan. Segera, itu tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Adik kecil, dari mana Gunung Panking Manor ini dipindahkan? Apakah masih ada yang tersisa? Si Hao bertanya kepada orang-orang di sampingnya. Adik kecil. Orang itu memutar matanya. Saya telah berkultivasi selama 180.000 tahun.
Tuan tua, saya serius. Dari mana gunung ini digali? Si Hao bertanya. Cepat dan terus maju. Zikun dan Bai Zi mendorongnya ke depan, menuju gerbang gunung. Tangga itu tampak kuno, memancarkan cahaya yang kabur dan kacau. Saat berjalan di atasnya, orang bisa mendengar gelombang suara Dao yang hebat, membuat mereka merasa seolah-olah akan memasuki keadaan pemahaman Dao. Aku agak tidak ingin pergi lagi, kata si Hao. Dia ingin berjongkok dan menggali ubin batu. Zikun terbatuk, pada saat yang sama melotot padanya, diam-diam mengingatkannya bahwa batu bata di sini telah direndam dalam darah raja yang tidak pernah mati, bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah di sini. Batu-batu gunung yang digunakan untuk meletakkan tanah ini berasal dari medan perang tingkat raja. Daerah-daerah itu adalah tempat-tempat di mana raja-raja yang tidak pernah mati dan raja-raja abadi telah bertarung dengan tegas, mengalir dengan darah leluhur yang tak tertandingi. Semua batu bata ini memiliki roh, salah satunya adalah harta yang dapat disempurnakan menjadi senjata. Ini hanya membuang-buang harta surgawi. Si Hao mendesah. Dia tidak punya pilihan selain mendesah dalam hati, berpikir bahwa rumah bangsawan ini terlalu luar biasa, pemandangan yang lebih menakjubkan muncul dengan setiap langkah. Kemanapun dia pergi, ada bahan-bahan yang sangat berharga yang melepaskan aura Dao yang hebat. Tunggu. Si Hao tiba-tiba berhenti. Dia menatap hamparan bunga, matanya melebar. Apa itu? Bai Zi dan yang lainnya benar-benar takut dia memulai sesuatu. Mengapa aku merasa seperti barang-barang yang ditanam di hamparan bunga itu semuanya adalah obat-obatan ilahi? Si Hao curiga. Meskipun tempat ini tidak begitu besar, tempat ini masih bisa menampung beberapa lusin batang. Setiap batang berkilau dan tembus cahaya, melepaskan aroma langka yang menyegarkan pikiran. Hanya dengan menarik napas sekali saja akan membuat seseorang merasa seolah-olah mereka naik ke keabadian. Benar, semuanya adalah obat-obatan ilahi. Orang-orang keluarga Pan berkata tanpa ekspresi. Ini terlalu boros, kan? Si Hao terkejut. Dia benar-benar ingin berkata, apakah kalian semua ingin disambar petir surgawi? Bahkan jenis obat-obatan ilahi ini sebenarnya ditanam di gerbang gunung. Apa yang istimewa dari ini? Ladang pengobatan di kedalaman Pan King Manor memiliki lebih dari satu batang obat umur panjang. Zetikun berkata pelan, pada saat yang sama memperingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Orang-orang keluarga Pan sangat tenang, meliriknya, tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah tidak pantas bagi mereka untuk memperhatikan keterkejutan ini pada obat-obatan ilahi di sini. Karena kalian semua akan menyia-nyiakannya seperti ini, maka aku tidak akan terlalu sopan, kata si Hao. Dia menggosok tangannya. Gerakannya sangat cepat, Zikun tidak dapat menghentikannya bahkan jika dia mau. Dengan dua suara bobo, dia langsung mengambil dua batang obat ilahi, mencabutnya begitu saja. Dua tangkai obat-obatan ilahi itu telah mengembangkan kesadaran. Di bawah nutrisi dari barang-barang abadi, mereka tumbuh dengan sangat baik. Mereka berteriak kaget. Ini bukanlah alam bawah yang mengalami zaman tanpa kultivasi, mereka tidak akan pernah merosot di sini. Alis orang-orang keluarga Pan berdiri tegak. Saya minta maaf, saya hanya ingin memetik dua bunga, siapa yang mengira akarnya juga akan keluar. Gerakan si Hao cepat. Dengan dua suara peu-peu, dia memotong dua bunga, dan kemudian menyimpan akarnya ke dalam artefak magis spasial. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wajah Bai Zi berubah menjadi hijau, memarahi dengan suara rendah. Bukankah ini hanya bunga untuk dikagumi? Saya merasa senang ketika melihatnya, ingin menggunakannya untuk memahami Dao. Lihat, ini adalah sikap ramping dari makhluk tertinggi yang mengagumi bunga. Si Hao berbicara, seolah-olah dia adalah seorang Buddha yang menggenggam bunga sambil tersenyum. Bai Zi dan Zikun, mereka berdua benar-benar tercengang. Kediaman Raja Pan benar-benar hebat, memperlakukan obat-obatan suci seperti bunga, itu sangat normal. Kalian berdua seharusnya tidak membuat keributan tentang hal yang tidak penting seperti orang desa, itu benar-benar terlalu memalukan. Si Hao mengkritik mereka. Mereka berdua ingin bersumpah dengan keras. Siapa yang membuat keributan tentang hal yang tidak penting, tidak mengerti tradisi? Orang-orang keluarga Pan juga menjadi sedikit tercengang. Mengapa anak muda ini begitu aneh? Mereka belum pernah bertemu anak yang begitu kejam sebelumnya. Di mata mereka, ini memang masih anak nakal, karena mereka telah lama berkultivasi selama lebih dari 100.000 tahun. Mereka hidup dalam waktu yang sangat lama.
Orang yang mengawasi semuanya tidak jauh. Dia berjalan mendekat, ekspresinya tenang. Tidak apa-apa, tamu terhormat, silakan masuk ke dalam, tetapi tolong jangan menimbulkan masalah lagi. Dia sangat tenang, tidak membuat sikap seperti kediaman Raja Pan lebih unggul. Namun, meskipun ini adalah nasihat, masih ada sedikit peringatan bahwa ini tidak boleh diulangi. Si Hao secara alami menangkap ini, menangkupkan tinjunya dan tertawa. Selama sisa perjalanan, Bai Zi dan Zikun sama-sama khawatir. Meskipun Si Hao tidak menggerakkan tangannya, dia tetap tidak menghentikan komentar acaknya sama sekali. Apa? Prasasti di sisi jalan ditinggalkan oleh Raja Abadi tanpa akhir? Aku hendak mengatakan, fragmen waktu menari-nari, mengandung dao waktu yang agung. Dengan duduk di sini dan berkultivasi, manfaatnya luar biasa. Aku sebelumnya melihat tubuh abadi lonceng abadi yang hancur yang tertinggal setelah tanpa akhir meninggal, tetapi menghilang tanpa jejak setelah bertahun-tahun. Aku tidak akan berharap pada prasasti ini, tetapi lonceng itu, aku benar-benar harus mendapatkannya. Sepanjang jalan, ada tebing dan prasasti yang dipahat. Jika itu bukan peninggalan para leluhur tua abadi yang terkenal, maka itu semua dipahat secara pribadi oleh para raja abadi, semuanya sungguh tak ternilai harganya. Si Hao menggertakkan giginya. Kapan dia bisa membangun rumah bangsawan seperti ini? Batu sembarangan adalah benda suci, dengan latar belakang yang luar biasa. Bai Zi dan Zikun gemetar ketakutan. Mereka berdua praktis menempel pada Si Hao, mengawasinya, satu dari kiri, satu dari kanan, takut dia akan melakukan sesuatu, siap menghentikannya kapan saja. Apakah kalian berdua kepiting di kehidupan sebelumnya atau semacamnya? Kenapa kalian selalu menabrakku? Kalian kan bukan peri yang imut, berhentilah menyentuhku sepanjang waktu, menepis saja. Si Hao kesal. Keduanya benar-benar mengalami penderitaan yang tak terlukiskan. Mereka mengumpat dalam hati, sangat takut dan gelisah sepanjang jalan, takut dia akan melakukan lebih banyak kejahatan. Akhirnya, mereka menyusuri jalan berbatu, tiba di Taman Persik Abadi. Batu-batu di tanah melepaskan energi abadi, pohon buah-buahan di sisi jalan berkilau dan gemilang, aroma buahnya kaya. Si Hao jelas merasakan bahwa mereka berbeda, bahwa apa yang mereka lihat di sepanjang jalan adalah benda-benda suci. Apakah perlu seperti ini? Dia bergumam pelan. Zikun tidak bisa menahan diri untuk tidak memperingatkan dengan pelan, ada desas-desus bahwa seluruh Pan King Manor adalah harta karun tertinggi yang disebut jejak gunung dan sungai semesta, senjata Raja Abadi. Itulah sebabnya setiap pohon dan tangkai rumput, setiap batu bata dan batu adalah bahan abadi. Si Hao tertegun, lalu dia terbangun. Dia mengamati seluruh kediaman resmi, dan benar saja, pemandangannya luar biasa. Ini sebenarnya adalah senjata tertinggi Raja Abadi. Tidak heran ada prasasti Raja Abadi tanpa akhir dan benda-benda lainnya, mereka tertinggal setelah membantu Raja Pan memurnikan senjata. Taman Persik Abadi sangat besar, tamu datang dan pergi, tempat ini penuh dengan aktivitas. Tidak ada individu biasa di antara mereka yang datang dan pergi, semuanya adalah individu yang kuat. Mereka adalah jenius yang mengubah surga atau pohon muda yang baik dan langka. Para pembudidaya biasa tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan terhormat ini. Pohon persik abadi beristirahat di sana satu demi satu, beberapa mekar dengan bunga merah muda, bunga-bunga yang jatuh berhamburan dan terbang seperti kepingan salju, membawa hujan cahaya, sangat indah. Sementara itu, beberapa pohon persik abadi memiliki batang yang tegak dan kuat, seperti naga yang berkelok-kelok, sudah berbuah. Persiknya berwarna merah cerah, melepaskan cahaya warna-warni merah tua, membawa kecemerlangan ilahi, aroma manisnya berhembus kemana-mana. Para tamu dari pertemuan terhormat itu duduk di padang rumput di bawah pepohonan, meja-meja giok tertata di hadapan mereka, minuman keras dan makanan lezat telah tertata. Kabut putih mengepul di sekitar tempat ini adalah surga abadi yang sesungguhnya. Si Hao dipandu ke tempat duduknya. Ia duduk di belakang meja giok, lalu mulai mengamati pemandangan di sekitarnya. Apakah semua buah persik abadi ini adalah obat abadi? Tanya si Hao. Tidak. Hanya tangkai induknya saja. Buah yang dihasilkan adalah obat abadi yang paling berharga, yang dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai keabadian di siang bolong, nilainya tak terukur, kata Baizi dengan kagum. Pohon persik abadi lainnya semuanya tumbuh dari inti buah tangkai induk.
Meskipun mereka tidak memiliki tingkat efek ilahi seperti itu, buah yang mereka hasilkan juga akan membawa materi abadi yang kuat, obat-obatan hebat yang langka. Di kejauhan, sepasang kekasih yang cantik berjalan mendekat, memasuki taman persik abadi. Pria itu tampan, penuh dengan penampilan yang mengesankan, kehadirannya seperti naga, memiliki bakat sebagai raja kultivasi. Pakaian putih wanita itu lebih murni dari salju, gayanya luar biasa, sosoknya mempesona saat bergoyang maju mundur. Keduanya perlahan berjalan di sekitar taman persik abadi ini, tampak seperti sahabat abadi Tao. King Yi. Si Hao memanggil. Pada saat ini, Bai Zi dan Zikun sama-sama terkejut. Itu karena mereka melihat temperamen Huang berubah, menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi tersenyum nakal, malah duduk di sana, memancarkan sikap yang mengesankan secara alami, sebanding dengan aogan muda yang hebat dan sosok surgawi Pan Yi dari keluarga Pan, tidak kalah dalam hal apapun. Mereka bertiga memiliki tipe sikap yang tak tertandingi. Orang-orang di sebelah Si Hao, meskipun kultivasi mereka juga cukup tinggi, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, jiwa mereka gemetar. Mereka bangkit, tidak berani untuk tetap dekat. Si Hao. King Yi melepaskan teriakan ringan, sikap anggunnya luar biasa. Wajahnya yang cantik membawa ekspresi yang gelisah, matanya kabur, membawa sedikit kabut. Dia dengan cepat bergegas mendekat. 1 perpisahan dan 1000 tahun berlalu. Dulu, demi Dao abadi, dia dengan tegas memutuskan untuk melangkah ke domain abadi. Awalnya dia berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat orang ini lagi dalam kehidupan ini, tetapi siapa yang mengira bahwa 1000 tahun kemudian, mereka masih bersatu kembali. Si Hao sudah bangun. King Yi tiba, menatap anak muda ini dengan linglung. Dia masih seperti sebelumnya, tetapi dia tampak lebih mantap dari sebelumnya, memancarkan kehadiran alami, memiliki jenis keberanian yang menundukkan dunia. Bai Zi dan Zikun berteriak dalam hati. Itu karena Huang saat ini benar-benar berbeda dari yang mereka lihat sebelumnya. King Yi, apakah ini temanmu? Tolong perkenalkan dia padaku. Aogan berjalan mendekat. Sebagai putra bungsu keluarga Ao, setiap gerakannya menarik perhatian, semua mata klan tertuju padanya. Dia adalah Huang, kata King Yi. Oh, jadi itu kamu. Kamu tampak cukup berani, benar-benar berani memasuki domain abadi. Tangan Aogan berada di belakang punggungnya, di kepalanya ada mahkota ungu emas. Penampilannya luar biasa, sikapnya luar biasa, memiliki semacam perasaan, aku yang tertinggi. Dia adalah tokoh terkemuka di antara makhluk-makhluk tertinggi. Kehadirannya secara alami mengesankan. Saat ini, dia mengamati Si Hao. Kamu juga cukup berani, kata Si Hao dengan tenang. Kemudian, dia menarik King Yi, membuatnya berdiri di sampingnya. Dia berbalik, dan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, dia menatap Aogan dan berkata, pohon semua Dao telah diambil olehku, King Yi adalah wanitaku, tidak bisa menerimanya? Kalau begitu datanglah dan bertarung. Tidak ada yang menyangka dia akan bersikap langsung seperti ini, mengintimidasi putra bungsu keluarga Ao. Si Hao merasakan permusuhan dari pihak lain. Dia tidak ingin membuang waktu, jika dia tidak bisa menerimanya, maka mereka akan bertarung, siapa yang takut pada siapa?